Jadi lebih baik tetap dengan jumlah maksimal 34 sekarang atau justru dikurangin kalau saran PDIP? Enggak, kalau saran kami sih sebaiknya itu diserahkan kepada hak prerogatifnya Presiden untuk bisa membangun satu birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, yang berhasil guna, berdaya guna. Ya, bentuknya terserah, jumlahnya terserah, karena dalam Undang-Undang Kementerian Negara sudah mengamanatkan seperti itu. Silakan, gitu ya. Yang penting adalah yang mengisi itu adalah figur-figur yang punya keahlian profesional, ya. Boleh tidak kaum profesional yang punya keahlian itu datang dari partai politik? Boleh, ya. Itu yang disebut dengan seakan kabinet itu. Ya kita dorong supaya bisa dibentuk seakan kabinet. Mereka-mereka yang memang punya keahlian, kemampuan di bidangnya. Ya, bukan sekedar bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi kekuasaan, ya. Jadi menempatkan orang itu penting. Dan kalau sudah ditempatkan seperti itu, akan lebih penting lagi ada jaminan bahwa itu tepat. Artinya tidak lagi diganti-ganti di tengah jalan. Karena apapun juga, apa kena kasus korupsi atau karena nggak bisa kerja, bisa diganti, ya kan? Itu harusnya bisa betul-betul sehingga dia fokus kerja itu tenang, ya, fokus gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Zamannya Ibu Mega nggak pernah bagi menteri. Selama kabinetnya Bu Mega nggak pernah mengganti menteri tengah jalan. Makanya pemilihan menteri, pemilihan pejabat itu menjadi faktor yang sangat krusial, ya. Dan dia harus dipastikan, dijamin bahwa dia akan bisa maksimal bekerja. Saya kasih contoh, Pak Basuki, ya, Menteri PUPR. Ya, kenapa bisa maksimal? Karena ada kepercayaan dan terus-terus selama 10 tahun, ya. Jadi harusnya seperti itu. Kita harus belajar dari masa lalu. Oleh sebab itu, pelajaran di masa lalu tidak semuanya buruk. Ada juga yang baik. Zamannya Pak Harto misalnya, pernah nggak kalian menteri itu terus kemudian diganti-ganti tengah jalan? Tidak. Karena dia akan memilih betul yang paling profesional di situ, ya, sehingga tidak di tengah jalan diganti, kecuali dia meninggal dunia misalkan, ya kan? Zaman Bung Karno juga seperti itu, ya, betul-betul seperti itu, bukan mengakomodir kepentingan politik sesaat, no. Karena apa? Karena yang harus dijawab adalah tantangan bangsa ke depan, bagaimana membangun kedaulatan bangsa ini, baik itu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan, ya kan? Bagaimana membangun kemandirian supaya kita tidak impor terus, ya kan? Bagaimana kita bisa membangun kepribadian supaya kita bangga betul sebagai bangsa Indonesia. Nah, seperti ini yang harus dipikirkan, bukan kepentingan sesaat. Soal ganti-ganti itu menyinggungnya pemerintahan sekarang yang sering ganti-ganti reshuffle menteri itu, Pak? Ya, terserah kau.